Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mukarrabin. Semoga beliau dapat disiapkan badannya, dimudahkan ujiannya, dilancarkan rezekinya, sehingga bisa selalu membimbing kita untuk memahami tentang agama kita ini, dan juga kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menerima apa-apa yang beliau sampaikan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita berharap nanti dia berkiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak semuanya, mengawali pengajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua. Kita akan Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami akan bacaan surat Al-Fatihah. Marilah kita kirim teman-teman kita yang biasa ikut ngaji kita, namun sekarang sudah tidak ikut lagi karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya itu di alam alam tubuhnya dijadikan rodoh min al-jannah, dan juga segera amal-amal ibadahnya di dunia dilibatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya waktu saya kami berdoa kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awali muqtaimi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun naifala akhadun abarra fi qawli la minhu wa la nami. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana
lana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para binisbuh, bil khusus kepada Ketua DKM Salat Ta'awun Bapak Ahmad Sopan, staf jajarannya, orang tua kita Abah Dasum, Pak Haji Rasto, Mbah Imam ya, ada juga Mas Harjo, jamaah semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini, hari yang ketiga atau keempat nih? Keempat ya, kita bisa bertemu. Udah keempat aja ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya 4. Oh tahu-tahu Lebaran udah nyampe. Kerawang aja deh ya. Masalah iya. Enggak terasa, enggak pernah ngitung malah ya. Tahu-tahu tanggal 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi udah dibuka dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah oleh Bapak Ketua DKM. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 17 yang faslun di bawahnya dikit. Nah, sekarang waqala ba'dul arifin gitu ya. Dan berpendapat berkata siapa ba'dul arifin, sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat, ma qata al khalqu anil haqqi wa akhrajahum an dairatil wilayati illa adamu taftisihim an hadhil lukmati. Maqata al khalqa, tidaklah memutus pada makhluk, anil haqqi, dari Allah yang hak, wa akhrajahum, dan tidak ada yang mengeluarkan pada makhluk, an dairatil wilayati. Dairah itu ya daerah kalau bahasa kita kan, kalau bahasa kita kan daerah kan. Daerah itu ya dairah, itu dari daerah. Dairah itu kisaran, putaran. Makanya daerah itu kan putaran sekeliling gitu kan. An dairatil wilayati, dari daerah kewalian, illa adamu taftisihim, kecuali tidak menelitinya makhluk, an hadhil lukmati, dari ini suapan-suapan, maksudnya makanan-makanan, wa aklil harami, biar situ dulu ada. Maksudnya sebagian ahli makrifat berkata tidak ada yang memutus makhluk ini dari Tuhannya. Begitu juga tidak ada yang mengeluarkan dari wilayah kewaliannya, kecuali makhluk tadi tidak mau memperhatikan bab makanannya, halal apa haram. Oh, itu maksudnya. Itu yang dimaksud maqata al khalqa anil haqqi wa akhrajahum min dairatil wilayati illa adamu taftishihim an hadhil lukmati. Jadi yang memutuskan makhluk dari Allah al-haq
yang memutuskan atau yang mengeluarkan makhluk dari wilayah kewalian tidak lain dan tidak bukan adalah ketidakpedulian manusia itu sendiri terhadap halal haram, makanan yang dimakan. Jadi jangan dianggap sepele. Sekarang itu udah zaman ya zaman seperti ini lah, la ilaha illallah. Boro-boro nyari yang halal, nyari yang haram kayak susah. Tuh kan begitu kan? Ini udah orang kok masih memperhatikan halal haram di era zaman seperti ini, itu termasuk orang yang luar biasa. Rata-rata orang udah awal kedua nggak peduli, kadal juga diuntal. Kan begitu kan? Udah ngawur. Bodoh amat, mukhalal mukharam, haram mukhalal urusan nanti. Sekarang mau bagaimana kita kenyang. Tuh. Prinsipnya rata-rata kan seperti itu. Maka orang yang mempunyai prinsip seperti itu ada mutaftis. Dia tidak memperhatikan, nggak teliti, nggak jeli halal atau haram. Rizki yang ia makan, yang ia masukkan ke dalam kerongkongan, yang ia masukkan ke dalam perutnya, jangan berharap dia bisa, yaitu tadi ma'rifat, mengenal Allah dengan yang benar. Kemudian wa aklil harami wasyubhati, termasuk makan yang haram, termasuk juga makan yang syubhat. Nah, kalau orang nggak peduli makan yang haram, makan yang syubhat, tadi kan masalah an hadhil lukmati, tentang suapan. Suapan itu kan ya sendokan lah, sendokan nasi yang dimasukkan ke dalam perutnya itu bagaimana? Apakah itu rezeki yang halal atau haram? Yang halal atau yang syubhat? Lah itu termasuk menentukan. Wa in ato'a fata'atuhu ghairu makbulatin. Andaikan ada orang kok makan barang haram, makan barang syubhat, tapi dia masih bisa taat kepada Allah, maka ketahuilah fata'atuhu ghairu makbulatin. Taatnya enggak diterima. Maka perhatikan, enggak bakalan ketuker amalan ini, perbuatan ini enggak bakalan ketuker. Wah, dia ngawur, pokoknya tadi gaya hidupnya gue seenak sekarang dewek lah, bodoh amat, mukhalal mukharam, sikat embat babat kan begitu. Tapi dia rajin ke masjid, taat, maka ketahuilah taatnya tidak diterima. Lah kenapa? Li'annallaha innama yataqabbalu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang takwa. Termasuk takwa itu menjauhinya hamba kepada perkara-perkara yang haram, termasuk perkara yang syubhat. Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sementara juga Allah ini thayyib, baik. Kan hadisnya begitu dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini thayyib, baik, zat yang baik, zat yang ya begitulah. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik aja. Nah, itu diantaranya. Kemudian famsik ya akhi antana wulil harami wujuban wa antana wulis syubhati waroan. Famsik, maka cegahlah dirimu
Ya akhi, hai saudaraku, kata Habib Abdullah Al-Haddad, antanawulil harami, dari meraih, mengambil, mendapatkan rezeki yang haram, wujuban, dengan wajib. Cegahlah dirimu, batasilah dirimu, jangan sampai terjerumus terhadap perkara yang haram. Mencegahnya wujuban, dengan kewajiban. Itu dari yang haram. Yang haram menjauhnya hukumnya wajib. Wa antana wulis syubhati waroan. Boleh warian. Kalau warian isim fa'il, kalau waroan masdar. Man paling bagus warian. Dan jagalah dirimu dari mengambil perkara-perkara yang syubhat. Kalau syubhat kan kemarin sudah dibahas, remeng-remeng, halalnya enggak jelas, haramnya enggak jelas. Nah, kalau bisa perkara yang syubhat hindari. Tujuannya adalah warian. Tahu wari kan? Wari itu sifat, yaitu apik, peduli. Nah kalau kita ya kehati-hatian. Maksudnya kehati-hatian gimana? Kalau kita mendekati api itu panas, bagaimana jeburnya? Jeburnya kan jelas-jelas panas. Nah lebih baik jangan mendekati supaya enggak terkena panas. Ya gitu loh maksudnya. Jadi menjauhi perkara yang haram hukumnya wajib, menjauhi perkara yang syubhat hukumnya tadi waroan, ke hadiah. Lu penting juga, daripada kita nggak kuat nanti malah kita bisa terjerumus. Awalnya memang ya kan memang begitu kan. Dulu ingat gak cerita-cerita Barseso gitu kan, ya wallahu alam keabsahannya kan, itu orang nggak mau disuruh membunuh karena membunuh dosanya besar. Begitu juga nggak mau zina karena zina dosanya besar. Lah dosa yang agak-agak kecil itu mabok kan gitu. Mabok nggak beresiko berat, tapi akhirnya apa? Gara-gara mabok dia akhirnya zina, yang akhirnya membunuh kan begitu kan. Lah jangan meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil yang dibiasakan itu juga akan membahayakan, bisa mengerembet ke dosa besar. Lah itu ada satu syair itu, min mustasghoris saror, termasuk dosa besar itu adalah min mustasghoris saror, dari orang yang menganggap kecil keburukan-keburukan. Nah, jadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk itu dianggap sepele. Nah dari menyepelekan itulah akhirnya terjerumus kepada yang besar tuh. Makanya memandang itu, syairnya panjang itu. Kullul hawadisi mabdaha minan nadhur wa mu'dhamus syarri mim mustasghiris saror. Nah itu yang haram itu zina. Nah, kan gitu. Awalnya kan gitu kan. Tapi orang itu bisa zina sebab dia berawal dari pandangan mata. Kan gitu kan. Dari pandangan mata seneng akhirnya memantik hal-hal yang tidak baik. Begitu. Maka dalam Al-Quran pun dijelaskan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Bagaimana zina aja lebih nggak boleh, kan begitu. Mendekati zina aja tidak boleh, tuh maksudnya. Cuman ya kembali ke itu tadi, Allah udah dunia, udah zaman akhir, susah menggenggam agama itu seperti menggenggam bara api. Kita mau bener,
dianggap pokoknya menyendiri dah. Udah dianggap macam-macam pokoknya udah itulah. Al-mutamassik bidinillahi fi akhir zaman kaqabidil jamri. Orang yang berpegang teguh memegang agama Allah di akhir zaman adalah seperti orang yang memegang bara api. In amsaka akhraqat wa in wadu'a tafiat. Dipegang ya bakar, ya kan? Begitu dilepas padam. Orang berpegang teguh sama agama pasti dapat tantangan, cibiran, gunjingan. Wah, coba dilepas padam. Nah itu gambarannya, gitu loh. Oke. Wa alaika bitolabil halali fa inna tolabahu faridhatun ba'dal faridah. Dan wajib atas kamu ini wa alaika. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan ilzam. Wajib atas kamu bitolabil halali dengan mencari rizki yang halal. Fa inna talabahu, maka sesungguhnya mencari rizki yang halal faridhatun ba'dal faridah. Ini hadis ini. Talabul halali faridhatun ba'dal faridah. Mencari rizki yang halal itu adalah kefarduan setelah sholat fardu. Maksudnya faridhatun ba'dal faridah. Jadi jangan dikira mencari rizki yang halal itu enggak wajib hukumnya. Bahkan kalau seseorang sadar dia bekerja di tempat yang menghasilkan duit yang haram, wajib keluar dari pekerjaannya. Maka kan thalabul halali faridhatun. Mencari rizki yang halal itu kefarduan ba'dal faridah, bahkan setelah sholat fardu. Artinya nggak main-main, nggak macam-macam. Ya ini kan kita sedang puasa. Lah kan kita dilatih untuk bisa menahan diri dari yang halal saja. Kita bisa kok. Masa kita nggak bisa menahan diri dari yang haram? Kan logikanya seperti itu sebenarnya. Kita si Fulan nggak makan hari ini karena puasa. Dia punya duit, dia punya makanan, dia punya nasi, dia punya minuman dan lain sebagainya. Bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum. Nah, menahan diri dari yang halal aja bisa ya, masa menahan diri dari yang haram nggak bisa? Kan harusnya seperti itu pemahamannya. Nah, itu diantaranya. Fa'idha dhafirta bihi fakul minhu qasdan walbas minhu qasdan. Kok ngangi-ngangi? Apabila kamu sudah mendapatkan rizki yang halal tadi, maka makan darinya qasdan, sedang, jangan berlebihan. Itu maksudnya qasdan. Udah makan sesuai kebutuhan. Jangan mentang-mentang punya norak, maruk. Ya kan? Tahu. Udah ada tahu bakar, tahu goreng, tahu gejrot, tahu pepes, tahu mayo umpamanya, ya kan? Ikan juga sama. Kadang-kadang kan begitu. Dia sedang biasa-biasa aja. Gitu loh. Masih pengen yang macam-macam. Udah intinya orang makan kebutuhan normal aja udah. Udah yang penting mencukupi kesehatan, 4 sehat 5 sempurna, udah cukup. Udah jangan sampai berlebihan, mentang-mentang dia bos ayam, maunya ada ayam bakar, ada ayam panggang, ada ayam semur, ada ayam goreng, ada ayam semplak, ayam geprek atau apa aja kan. La ilaha illallah, itu namanya melampaui Pak. Sedang aja. Nah tujuannya sedang apa? Mengontrol. Hidup gak hanya sehari ini,
besok juga masih ada. Gitu kan. Pakaian juga begitu. Walbas minhu qasdan. Buka beli pakaian yang ya normal sedang aja. Pakaian ya kelas kita ya kelas. Udahlah enggak usah nyari kelas yang bermerek mulu. Emang merek bisa dimakan apa? Udah yang penting layak. Sebagaimana layaknya orang dipakai lah. Kadang-kadang kan ada orang, wah, umpamanya bajunya harus mereknya Alisan apa Pakalulu, umpamanya Pakalulu mah sepatu ya. Sepatunya harus sepatu yang bermerek kan begitu kan. Ya udah biasa-biasa aja. Iya. Sedang aja istilahnya gitu loh. Wala tusarrif fa innal halala la yahtamilus sarofa. Dan kamu jangan melampaui batas, israf, berlebihan. Karena sesungguhnya halal itu tidak boleh berlebihan. Nah kalau kita berlebihan kan berarti haram. Makan sampai kekenyangan, minum sampai kekenyangan kan israf namanya. Berlebihan, mubadzir. Nah innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Nah kan gitu kan. Nah jadi makan, minum, polanya diatur sedang aja. Sekalipun ada, gitu loh maksudnya. Wa iyyaka wasiba'ah fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal haram. Hindari ya. Kalau yang atas tadi saya sampaikan alaika, sekarang iyaka. Kalau iyaka ancaman, tahdzir namanya dalam ilmu nahwu. Wa iyaka, dan takutlah kamu wasiba'a pada kekenyangan. Dijaga, makan boleh, tapi kekenyangan jangan. Tuh. Kenapa? Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Karena kekenyangan sekalipun dari rizki yang halal itu merupakan sumber segala keburukan. Fakaifa minal haram. Bagaimana kalau kekenyangan dia dari rizki yang haram? Itu lebih mencelakakan lagi. Kekenyangan sebab rizki yang halal saja itu membahayakan. Namanya orang kenyang, kekenyangan mah mau ibadah males, mau beraktivitas juga males dan lain sebagainya. Waqad qala, nah ini kaitannya bulan puasa pas ini. Waqad qala alaihi salatu wassalam, ma mala abnu adama wi'an syarran min batnihi. Rasul bersabda, manusia itu tidak memenuhi perutnya, tidak memenuhi suatu wadah yang lebih jelek dari ngisi perutnya. Mau karung diisiin beras bagus, ya kan? Tapi enggak seburuk apabila seseorang mengisikan perut, makan mulu, itu maksudnya. Itu maksudnya ma mala abnu adama wi'an syarron min batnihi. Anak Adam atau manusia tidak memenuhi wadah yang lebih buruk, yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya, yaitu kekenyangan. Itu jangan sedang aja. Hasibabna adama lukumatun yukimna sulbahu. Cukuplah bagi Ibnu Adam, maksudnya umat manusia ini, makan dengan beberapa suapan yang kira-kira yukimna sulbahu, menguatkan punggungnya, dalam arti membuat ia kuat. Gitu maksudnya. Makan ya dia bisa beraktivitas, dia bisa melakukan perbuatan. Itu maksudnya. Jangan sampai kekenyangan, sampai semblengeren. Tahu semblengeren ya?
Ya itu nggak bisa nafas, keplekeran sambil dikerok pakai duluan pakai itu kan. Nah, ada orang yang sambil kekenyangan sambil digaruk pakai virus itu. Masalah, alan masalah. Masalah. Ada orang yang kekenyangan sampai seperti itu. Lah itu, lah iya kan? Masalah. Ya sedang aja makan, udah berhenti. Kalau udah kekenyangan udah ngaso, begitu kan? Memang nggak bagus kekenyangan mah, begitu loh. Fa in kana la mahalata fasulusun it'amuhu wasulusun li sarobihi wasulusun li nafasihi. Kalau memang kepaksa dia lapar pengen banget makan, oke makan dah, tapi sulusun li to'amihi, sepertiga untuk makanan di perutnya nih, jangan diisi makanan semua, ngos-ngosan. Sepertiga untuk minumannya, kan berarti udah 2/3. Nah sepertiga lagi untuk udara, napasnya. Jadi nggak ngos-ngosan. Mentang-mentang doyan maruk, wah bahaya itu kan gitu. Nah itu maksudnya. Titik udah. Nah dulu ganti halaman. Iya. Wah, maka sekarang kan kalau dulu ya ada penyakit busung lapar. Dulu ya kan? Dulu. Lah sekarang busung obesitas. Loh iya, lah iya. Busung maruk kalau sekarang. Kalau dulu busung benar-benar kelaparan. Dan itu tanda orang itu nggak bisa ngontrol diri. Ya mau siapapun dia, gitu kan? Jangan mentang-mentang doyan maruk makan lah. Kalau orang sampai beratnya 4 kintal, lah iya kan? Lah itu segede sapi loh, seberat sapi itu, iya kan? Masya Allah. Lah sampai diangkut saja kudu pakai hidrolik gitu kan? Lah coba itu, Masya Allah ya, jangan melampaui batas itu. Lah iya, Masya Allah. Ada emang sampai waduh ngeri lah. Ya kecuali umpamanya punya ilmu boleh sewu, terserah. Ilmu boleh sewu itu begini. Umpamanya saya makan ada mantranya. Kulut to'ami fi bahrillah. Oh, gitu kan? Itu saya punya dulu ilmu itu. Begitu. Jadi ilmu itu gini. Saya makan, tapi ketika makan harus ada orang banyak. Karena nanti yang nonton yang kenyang. Loh gitu Pak Haji. Ada itu namanya ilmu bolo sewu. Jadi bisa dibuat atraksi buat ini. Jadi ya itu tadi mantranya. Kulut to'ami fi bahrillah. Segala makanan di laut Allah. Jadi nggak boleh kalau yang nonton cuma 2 orang. Porsinya 2 bakul, nggak kuat yang nonton. Maka harus disesuaikan yang nonton juga. Memang ya ini dipertandingkan. Loh, kalau ini kan namanya ilmu ya. Ada namanya ilmu bola sewu itu. Oke lah, iklan ini mah. Udah titik. Orang Mbah Imam loh. Oh, di kampungnya Mbah Imam banyak. Benar. Di Jember, Banyuwangi itu banyak itu. Gudangnya gitu loh. Lah iya faslon. Ya emang begitu. Namanya ilmu. Oke. Sekarang halaman 18. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat apa? Az-Zariyat 56. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali itu kalau perbedaan tafsir atau banyak penafsiran, liya'budun
Kalau menurut Sayyidina Ali, aili wahidun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Nah, karena banyak ya. Oh, maghrib. Ono Bang ini kira. Oh, baru jam 6 kurang. Ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ini jin dan manusia loh. Artinya kan derajatnya jin dan manusia kan sama-sama diciptakan oleh Allah untuk ibadah, untuk mentauhidkan. Maka sangat salah apabila ada orang justru malah memperbudak jin. Bisa dipahami ya? Bukan kita menyalahkan jin, bukan. Orang yang salah itu bukan jinnya kok. Kan yang salah manusianya memperalat jin. Nah iya kan? Nah gitu loh. Itu namanya yaitu sebenarnya manusia dan jin sama-sama diciptakan, sama-sama makhluk dan sama-sama dikasih kewajiban oleh Allah. Gitu loh. Nah, manusia dengan manusia kan kadang-kadang dulu waktu masih zaman perbudakan kan memang ada zaman perbudakan, manusia memperbudak manusia kan gitu. Tapi ada juga manusia yang memperbudak jin kan gitu kan. Lah jangan salah kalau jin suatu saat ganti balas dendam lah karena merasa diperbudak. Kan tadinya kan sama-sama makhluk kan gitu kan. Nah itu diantaranya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mempertegas bahwasannya kita semua ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, supaya ibadah kita ini berlaku secara umum, dalam arti enggak terjebak secara ibadah mahdhah semata-mata. Kita maknai ibadah yang lebih luas. Maksudnya lebih luas, ada ibadah yang sifatnya mahdhah, yang tata caranya sudah diatur oleh syariat kan gitu. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang tata caranya ya pokoknya enggak dikasih tahu oleh syariat secara detail, namun garis besarnya ya tahu banyak. Kalau yang tata caranya detail itu tata cara sholat ya kan, termasuk puasa. Nah itu kan tata caranya detail. Nah yang umpamanya bab kebersihan, ini mohon maaf terjadi banjir kemana-mana ya kan. Loh boleh jadi kita ini termasuk terlibat di dalamnya, nyuci motor, nyuci mobil. Lah itu kan lumpurnya dibuang ke lautan. Loh iya kan? Dibuang ke kali. Dibuang ke ya tempat penampungan itu. Lah memang sedikit, tapi kalau sekian hari, sekian tahun itu kan lama-lama lah kan jadinya pendangkalan. Lah harusnya air ini menampung 5 meter, gara-gara pendangkalan tinggal 3 meter. Lah kan air juga protes. Lah di sini mau banjir. Peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga ngalirnya air ke got, ke kali dan lain sebagainya supaya benar, supaya baik, supaya tidak ibaratnya tersumbat, itu pun bagian daripada ibadah. Itu maksudnya. Jadi ibadah enggak pure semata-mata di masjid, di musola. Itu udah pasti. Tapi ada juga ibadah. Ini mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau bersama-sama ya, kaitannya menjaga bumi dan lain sebagainya, berkonsekuensi dan berkonsistensi untuk menjaga bumi. Budaya menanam, iya kan?
Lah, kenapa air pada langsung ngalir? Karena nggak ada resapan, nggak ada serapan. Makanya budaya menanam, peduli terhadap lingkungan itu kalau benar-benar kita praktekkan, itu pun bagian daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan bisa kita artikan 1 kali 24 jam aktivitas yang kita lakukan itu nilainya bisa ibadah. Ini udah berkali-kali saya sampaikan. Kita tidur umpamanya, manusia mau dikaruniai oleh Allah berupa mata. Mata jangan dipaksakan untuk ditahan-tahan, nggak kuat ya tidur. Nah, tidur dengan niat untuk melakukan ibadahnya mata, kan gitu kan? Daripada melek malah nanti berbuat maksiat, kan lebih baik tidur. Nah, tidur yang diniatkan sekalipun bisa bernilai ibadah. Buang kotoran, kan itu nggak ada urusan dengan agama sebenarnya. Tapi kalau diniatkan dengan baik, maksudnya buang hajat itu pun bisa nilainya ibadah. Coba itu. Wa qala Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, alladzina amanu, yaitu hamba-hambaku yang beriman. Anna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini sangat amat luas. Bumi Allah ini luas. Ini menandakan bahwasanya lu kok pada bersempit-sempitan. Lah bersempit-sempitan kan kita di Bekasi, kita di Jakarta. Lah iya coba geser dikit, nggak usah jauh-jauh dah. Ke Bogor kayak ke Kerawang kayak lah lega. Jonggol. Lah iya kan, nggak usah jauh-jauh. Ini kan tumplek blek. Hanya pada di Jakarta, nggak usah jauh-jauh keluar Pulau Jawa deh. Di Pulau Jawa ini pun tanah masih lega banget. Ke Banten kono, coba ke wilayah Pandeglang, wilayah Serang, lah sawah kok masih lega banget. Nah, coba itu inna arzi wasi'ah. Apalagi kalau sampai ada yang mau nyebrang ke Kalimantan, ini biar kata IKN pindah. Lah 1 orang malah bisa memiliki 2 hektar. Coba kita di sini di Bekasi punya 2 hektar. Lah orang kaya. Coba Mbah Imam pindah Kalimantan. Mbah Imam di Kalimantan punya tanah 2 hektar, miskin. Lah iya kan? Lah coba itu. Lah iya. Udah kaki ya. Wa iyaya fa'budun, dan hanyalah kepadaku kalian semua menyembah kepadaku. Tuh. Fa'alaika ayyuhal mu'minu, maka wajib atas kamu hai orang mukmin. Oh lewat 5 jam saya mah. Dia enggak kebablasan. 5 menit ini telat ini. Jam. Oh disesuaikan. Oh jam saya berarti yang jam habis saya berarti. Oh insyaallah. Fa'alaika, jangan lama-lama lah. Maka wajib atas kamu ayyuhal mu'minu, hai orang mukmin, wafaqakallahu bitafarruhi li'ibadati rabbika. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepadamu supaya bisa konsentrasi. Tafarruk itu dari kata-kata farogun, kosong. Mengosongkan diri kan berarti mengkonsentrasikan diri untuk ibadah kepada Allah. Bikot ima yakta'u anha minal qawati'i wasarfima
yasrifu anha minas shawarifi wal mawani'i, dengan memutus segala hal yang menjadi penghalang sekaligus mengerahkan, mendorong dari segala hal yang bisa menunjang. Nah, ini anjuran dari Allah supaya kita semua betul-betul bisa jungkung, kalau bahasanya Mbah Imamah, tafarruq, beribadah kepada Allah dengan tenang, apalagi ini puasa, bulan puasa ya kan. Bukan hanya umat Islam, umat agama lain pun dijamin, kan gitu kan, untuk bisa beribadah sesuai dengan keyakinan. Kan nggak boleh saling kita ibaratnya ya menghina, menghakimi keyakinan agama lain. Itu diantaranya. Wa'lam, nah ini, dan ketahuilah siapa kamu, annal ibadata, sesungguhnya ibadah la tasihhu bidunil ilmi, ibadah itu enggak sah dengan tanpa ilmu. Loh. Wal ilmu wal ibadatu yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu dan ibadah kedua-duanya itu enggak ada manfaatnya kecuali enggak ikhlas. Nah, berarti apa kesimpulannya? Pertama, kita harus ibadah. Ibadah harus didasarkan ke dasar pada ilmu. Ilmu yang kita lakukan untuk ibadah harus didasarkan kepada ikhlas. Fa'alaika bihi fa innahu al-qadbul ladzi 'alaikal madar wal aslul ladzi alaihil muawwal. Maka wajib atas kamu untuk bisa berbuat ikhlas. Berat ikhlas ini, kan gitu, karena ikhlas patokannya ribet. Oh ya sebenarnya nggak ribet, ya udah patokannya Allah aja, udah lillah billah, udah tuh gitu. Memang kan sulitnya luar biasa orang menghadirkan Allah itu. Nah, ikhlas itu al-qatbul ladzi, kutub. Apa kutub itu kalau bahasa ininya? Pusat. Ya pusat. Kalau apa namanya? Kalau tali pancang itu tiang pancang. Nah, ikhlas itu merupakan tiang pancang yang menunjang semua perbuatan. Kalau perbuatannya itu dilakukan dengan ikhlas tulus, tombak lah. Oh gitu. Itu maksudnya yang menjadi sentral semua amal. Oh gitu kan? Lah iya. Itu tahu banyak seperti itu gitu. Ya, sholat kan tiang agama. Nah, cuman sholat kan masih ada yang riya kan. Nah ini ikhlas itu di atas itu gitu loh. Lah iya. Nah gitu. Nah di situ wal aslul ladzi alaihil muawwal. Oh. Nah iya. Ikhlas itulah ikhlas. Maka itu namanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu. Kalau yang lain mah bisa dibohongin, pura-pura ngeludah aja, wah puasa dia, nggak tahu lagi cacingan, kan gitu kan? Lah umpamanya gitu kan? Nah itu ikhlas ini penting. Dan ini mohon maaf loh, segala sesuatu kalau motivasinya kita lakukan dengan ikhlas, maka yang berat pun akan terasa ringan, apalagi ringan. Ini ikhlas. Bila kita melakukannya udah bodoh amat orang mau ngata apa, orang mau ini apa. Orang yang kita lakukan ini memang, nah ini murni panggilan jiwa. Oh ini kan keren kan? Mau dipuji kayak, mau dicaci kayak, mau didukung kayak, mau dipentung kayak, bodoh nanan.
ini satu keyakinan, ini satu prinsip. Itu sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah ketika ditindih batu, dadanya itu bukan batu, itu batu panas loh. Iya kan? Itu sambil bicara ahad, maksudnya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Loh, itu satu keteguhan iman yang nggak bisa digoyahkan. Itulah ikhlas. Maka kenapa surat Kulhu itu sebenarnya surat Al-Ikhlas? Ya, Qul huwallahu ahad itu. Kita nggak ada yang kita lakukan apa-apa ya kecuali memang Allahu ahad, semua atas dasar Allah. Maka ya memang ilmu tua kan begitu kan. Nah kalau sekarang kan umpamanya orang begitu dikritik aja udah nggak terima dia. Loh iya kan. Wah, apalagi nggak terima dilaporkan karena itu kaitannya dengan pencemaran nama baik. Udah nggak usah nyari nama baik, nggak usah membangun nama baik, cukup berbuat baik. Kalau sama gitu aja udah. Orang pada bangun nama baik tapi tidak pernah berbuat baik. Baiklah kalau begitu. Lah iya kan? Bulan. Lah iya, udah jam lewat 5. Oke. Udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.